Ya, selamat siang semuanya. Selamat datang di Serial Training Management Jepang STMJ dan kali ini yang ke-14. Ya. Dan kalau dan itu ya susu telur madu jahe biasa ngomong ya. Susu telur madu jahe agar kita dapat energi untuk meningkatkan kemampuan sebagai manusia demi masuk surga. Ya. Dan kali ini untuk serial Kyushiku QE yang terakhir, ya. Dan setelah selesai ini masih ada serial baru lagi ya. Jangan henti-henti, tolong nonton terus ya. Dan kali ini sebagai terakhir judul adalah klaim wa kaisha no takara. Klaim adalah harta perusahaan. Ya. Biasanya ada kabar, wah dapat klaim dari customer. Tangannya gimana biasa, aduh pusing kok klaim lagi begini ya. Tapi mulai sekarang tangannya jangan begitu ya. Kalau ada informasi dapat klaim tangannya begini, alhamdulillah dapat klaim baru lagi. Dengan mengatasi klaim ini kepercayaan perusahaan kita lebih meningkat lagi ya kan. Jadi kalau informasi klaim mulai hari ini anggap positif. Kenapa? Ya, untuk memikirkan kenapa ya. Sebenarnya klaim itu apa sih? Kenapa customer memberi klaim? Ya, klaim itu apa? Ya, karena tidak sesuai dengan keinginan. Ya, customer dapat barang tidak sesuai dengan keinginan. Sebaliknya, di belakang klaim ada keinginan customer. Berarti klaim adalah informasi bahwa customer sebenarnya maunya apa gitu. Dan kalau kemauan customer itu dipenuhi, tentu saja customer senang. Tentu saja customer mau beli lagi. Kalau jasa, mau menggunakan jasa itu lagi. Itulah klaim. Ya. Jadi kalau kita menolak klaim tulus, waduh sayang sekali. Ya. Jadi kalau begitu dapat klaim, ya kita harus mencari itu ya sebenarnya customer maunya apa ya gitu. Ya, jadi oleh karena itulah catat klaim adalah harta perusahaan. Ya, saya sedikit bocorin ya. Ini salah satu kasus yang saya sajikan di dalam training Horenso. Ya, sebenarnya ada rice cooker ya. Ya. Di rice cooker, kalau di Jepang ya, karena rumahnya kecil, sering-sering rice cooker taruh di atas kursi. Ya. Dan di sini kalau lagi masak itu kan ada uapnya kan. Dan anak kecil iseng-iseng pengen sini. Ya, kena bakar. Ya, luka bakar ya, ya kan? Dan itu misalnya ibunya kasih klaim ke perusahaan yang bikin rice cooker. Dan kalau perusahaan yang tidak belajar ini, ya atau ya bagi yang itu hubungan masyarakat, ya yang belum pernah itu belajar ini, pasti mereka bilang, oh itu masalahnya ibu. Kenapa ibu taruh rice cooker di seperti ini, ya? Atau kenapa ibu tidak awasi anak? Ya kalau begitu kesempatannya lari, kasihan deh loh. Ya, kalau kita betul-betul anggap klaim adalah harta perusahaan, ya anak kena luka bakar itu dianggap dengan serius. Ya, dan ya kita memikirkan apa? Walaupun lagi masak, ininya tidak panas. Caranya bagaimana? Ya kan? Dengan begitu kita menggunakan otak, ya, akal, ya. Makin banyak menggunakan akal, makin dekat kita masuk surga. Ya. Jadi kalau dengan dapatnya klaim, ya, anaknya luka bakar dengan rice cooker, dengan begitulah kita bisa mengasah akal, ya. Dan kita memikirkan kondisi rice cooker itu apa dan kenapa keluar asap ya uap dari sini, kenapa uapnya panas,
mikir-mikir, ya, supaya uapnya tidak panas bagaimana, ya. Dan ada yang mikirin, sebelum keluar uap dari sini, angin segar dari sini dimasukin, sehingga uapnya nggak keluar. Atau uapnya di dalam ini saja. Ya, mikirnya macam-macam. Dan ternyata kalau di Jepang ya, coba deh, kalau ke Jepang, ke itu toko-toko listrik, itu banyak rice cooker yang walaupun masak tidak panas. Panas hanya dalam saja, luarnya nggak panas. Ya, itu berkat klaim adalah harta perusahaan menerima klaim untuk mengasah otak. Dengan begitu kita mengembangkan teknologi yang sebelumnya tidak ada, tapi sekarang ada gitu. Ya, jadi sebenarnya ya serial Kyushiku QA adalah kasih sayang terhadap customer. Ya, dan kasih sayang, salah satu kasih sayangnya kita menerima klaim dengan hati tulus, hati serius, dengan hati jujur. Ya, itulah sebenarnya salah satu kunci kita menuju ke Kyushiku QA. Ya, dengan demikian serial Kyushiku QA sampai sekian, dan seperti tadi bilang, selain ini nanti suasananya berubah, kita bikin serial baru ya, menanti-nantikan serial berikutnya. Dan tentu saja kami bikin video seperti ini terus, salah satu tujuannya agar bukunya banyak orang kenal buku dan bisa memajukan Indonesia. Ya, makanya tolong kasih tahu ke teman-teman ya mengenai video ini. Dan sebagai terakhir, jangan lupa like dan komen. Dan kalau ada yang belum subscribe, tolong subscribe. Terima kasih.